Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahil awwalil akhir al batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar, bapak-bapak hujjaj, para asatidz, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridho Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surah Shad ayat 44 yang akan kita baca, ayat 45 yang akan kita baca. Di ayat 44 dan beberapa ayat sebelumnya Allah mengisahkan tentang Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub yang memiliki kesabaran. Ni'mal inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah menyebutkan Nabi Ayyub ini sebagai seorang hamba Allah yang sabarnya banyak. Diberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan, Nabi Ayyub tetap hatinya berzikir, lisannya berzikir, jadi tidak bergeming. Digodain oleh setan, dikirimkan oleh setan penyakit, Nabi Ayyub tetap sabar. Kesabaran ini yang kemudian menjadikan Nabi Ayyub ini kehambaannya ini benar-benar pada Allah total. Kehambaan hamba Allah. Sering saya sampaikan, hamba kalau disebutkan yang menyebutkan kita sendiri namanya kita ngaku-ngaku jadi hamba Allah. Tapi kalau ada Allah yang menyebutkan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab, sesungguhnya Ayyub adalah sebaik-baiknya hamba. Kalau sudah Allah yang menyebutkan Ayyub sebaik-baiknya hamba, itu berarti Allah yang mengakui Nabi Ayyub sebagai hambanya. Kalau kita menyebutkan buat diri kita sendiri hamba Allah misalnya di list hamba Allah itu dibuat list, itu berarti kita ngaku-ngaku hamba Allah. Belum seperti penyebutan Allah kepada para nabinya. Para nabi sering disebut sebagai abd, para nabi disebut sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nabi Muhammad disebutkan sebagai hambanya. Ini sebuah maqam atau posisi yang sangat mulia. Seperti kenabian, kerasulan, ini betul posisi yang mulia, tetapi posisi kehambaan ini juga posisi yang mulia. Bedanya kalau kenabian dan kerasulan, saudara, ini kan pemberian dari Allah. Kenabian dan kerasulan Allah boleh saja memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kalau kehambaan ini semua orang bisa coba. Jamaah Al-Abrar kalau pengen disebut hamba yang sesungguhnya bisa nyoba, dan akan sampai pada posisi kehambaan sebagaimana posisi kehambaannya para nabi. Dan ini adalah posisi yang paling tinggi. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan ini lebih tinggi dibanding posisi kerasulan. Karena kerasulan ini, rasulan dan kenabian, nubuwah dan risalah, ini sifatnya dari Allah kepada manusia. Tapi kalau kehambaan
ini sifatnya upaya dari hamba itu. Jadi semua hamba masih bisa, semua manusia masih bisa mencari atau masih bisa untuk berusaha mendapatkan makom kehambaan. Kalau berusaha jadi nabi nggak bisa udah tutup pendaftarannya. Berusaha jadi rasul dia tutup. Tapi kalau berusaha jadi hamba Allah sebagaimana para nabi Allah sebutkan sebagai hamba-hambanya, ini masih bisa. Ini penyebutan hamba yang seringkali Allah jadikan sebagai pujian untuk para nabi. Nah, pada bagian berikut ini juga Allah menyebutkan hamba-hamba Allah yang sudah Allah juluki dengan hamba sesungguhnya, ya para nabi itu, pada ayat 45 surat Shad yang akan kita baca berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wadhkur ibadana Ibrahim واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر عبادنا, dan sebutkanlah wahai Muhammad sebutkanlah ibadana, hamba-hamba kami, Ibrahim yaitu Ibrahim, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub dan Yaqub, ulil aidi yang memiliki kekuatan, ay ashabal quwa yang memiliki kekuatan fil ibadati dalam ibadah, wal absari dan juga memiliki pandangan hati, al basairi fid din maksudnya pandangan hati dan pemahaman dalam agama. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah sab'ah disebutkan bukan wadhkur ibadana tapi abdana, wadhkur abdana Ibrahim. Wa Ibrahima bayanun lahu, Ibrahim ini sebagai bayan atau bayan bagi lafaz abdana. Wa ma ba'dahu atfun ala abdana, dan lafaz-lafaz sesudahnya ini menjadi ataf sebagai ataf kepada abdana. Wadhkur ibadana Ibrahim, wahai Muhammad, Nabi Muhammad ditegur, dipesankan oleh Allah, sebutkan dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim. Lagi-lagi di sini Allah menyebut nabi-nabinya sebagai hamba-hamba. Ini pengakuan Allah kepada para nabi bahwa sungguh nabi-nabi itu adalah hamba yang sejati, posisi kehambaan. Karenanya Bapak-bapak, Nabi Muhammad itu paling senang kalau disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika, kalau disebutkan innaka anta abduka, innaka anta abdullah wa rasuluh, sesungguhnya engkau adalah hambanya dan utusannya. Jadi bukan hanya sekedar engkau adalah hamba, bukan hanya sekedar engkau adalah utusannya, tapi Nabi Muhammad paling senang kalau disebutkan ya Muhammad innaka abdullah wa rasuluh. Dan Nabi sering menyebutkan inni abduhu wa rasuluh, sesungguhnya aku adalah hambanya dan juga utusannya. Ada kata-kata hamba di sini. Posisi ubudiyah atau posisi kehambaan inilah posisi yang paling tinggi sebenarnya saudara. Posisi yang paling tinggi. Dengan kehambaan ini seseorang bisa benar-benar mewujudkan bahwa kita adalah hamba, Allah adalah Tuhan. Dengan kehambaan ini maka kita benar-benar bisa mengagungkan Allah, menempatkan Allah ke tempat yang sebenar-benarnya. Karena kalau kita belum sampai pada makom kehambaan, belum sampai pada posisi kehambaan yang sesungguhnya, maka biasanya suka protes. Yang namanya hamba itu saudara seperti mayit di tangan amil. Tahu amil ya? Amil itu yang tukang mandi mayit. Seperti jenazah di tangan tukang mandinya. Dia nggak pernah protes. Mau dibalik sebelah kanan ya dia diem aja, dibalik sebelah kiri juga diam aja. Mau yang diguyur kepalanya dulu kagak protes, diguyur kakinya dulu nggak protes. Hamba yang sejati itu kal mayyit fi yadil ghasil. Al abdu al haqiqiyu kal mayyit fi yadil ghasil. Hamba yang hakiki yang sejati
itu seperti jenazah atau mayit di tangan orang yang mandiin, nggak protes apa-apa. Kita kalau mau jadi hamba Allah yang sesungguhnya juga begitu. Allah mau takdirkan kepada kita takdir yang rada berat, pasrah aja. Takdir yang rada ringan, pasrah aja. Takdir yang berat banget, pasrah, nggak protes. Ridho aja, ridho, senang dengan ketetapan-ketetapan Allah. Memang keridhoan atau senangnya kita terhadap takdir Allah ini lebih tinggi dibanding tingkat kesabaran. Kalau sabar, seseorang yang sabar, yang penting dia nggak ngeluh, itu udah sabar. Ketemu sama orang, tanyain, bang, kenapa muka kok kayaknya kusut amat? Nggak mau cerita dia. Tanyain lagi sama temennya, saya bantu dah, enggak. Pokoknya dia nggak pernah ngeluh kecuali kepada Allah. Siapa itu? Orang sabar tuh yang begitu. Orang sabar tuh nggak ngeluh. Kalau ngeluh, kemana-mana ngomong, ketemu sama Bang Heru, kusut banget nih Bang Heru nih urusan, mana bini lagi sakit. Ntar ketemu sama Ustadz Aik, dia ngomong lagi. Ketemu sama Haji Mai, dia ngomong lagi. Namanya udah kagak sabar itu, ngeluh. Orang yang sabar gimana? Nggak ngeluh, tapi keluhannya cuma kepada Allah. Ya Allah, angkatlah musibah ini. Ya Allah, sembuhkanlah anak-anak keluarga saya pada sakit. Orang sabar masih doa. Boleh ngeluh pada Allah, boleh, asal jangan ngeluh sama Pak RT aja, RT Rudi yang ngajinya di luar. Asal jangan ngeluh sama temen, itu masih dianggap sebagai sabar. Yang penting ngadunya, ngeluhnya sama Allah boleh. Seorang yang tingkatnya sabar seperti itu. Tapi kalau tingkatnya sudah tingkat ridho, sudah senang dengan apapun yang Allah berikan, dia sama sekali tidak minta dan tidak ngeluh. Allah takdirkan yang berat, yang rada berat, yang berat sekalipun dia masih senyum aja, nggak minta pindah kepada takdir yang lain, nggak minta pindah kepada posisi yang lain. Orang ridho seringkali dia meninggalkan doa, maksudnya dia tidak mohon kepada Allah, ya Allah angkat kesulitan-kesulitan ini, enggak. Diem aja, dia senyum aja, karena apapun yang Allah tetapkan kepada dia, dia yakin bahwa itu yang terbaik, dan dia yakin itu adalah sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada dia. Ini yang namanya ridho. Nah, para nabi hadirin, para nabi sudah sampai pada makom ini, ridho apapun ketetapan yang Allah tetapkan untuk mereka, nggak protes, nggak minta. Tapi itu ada doa-doa dari para nabi. Nabi doa karena ibadah. Jadi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau diperintah suruh doa, doa aja. Tapi apa terus dengan doanya para nabi itu dia pengen banget dikabulkan? Apakah dengan doanya para nabi itu benar-benar berhasrat atau ambisi supaya doanya hasil? Enggak. Doa mah perintah, masalah hasil terserah Allah. Nah, kita juga demikian kalau pengen sampai pada makom ridho. Doa nggak malam, doa. Cuma doanya bukan pengen sesuatu yang lebih baik untuk kita, bukan. Tapi sekedar menjalankan perintah Allah. Ini makom ubudiyah yang sesungguhnya, kehambaan para nabi. Para nabi benar-benar sudah pasrah kepada Allah, benar-benar kehambaannya sudah sejati. Apapun yang Allah tetapkan kepadanya, ini sudah ridho, sudah senang dengan ketetapan Allah. Disebutkan di sini para nabi, wahai Muhammad, sebutkanlah dan ingatlah kepada hamba-hambaku, yaitu Ibrahim. Pertama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini neneknya, moyangnya Nabi Muhammad SAW, leluhurnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah tuh Pak, itu leluhur Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim punya anak, disebutkan juga di sini namanya Ishak bin Ibrahim. Disebutkan juga Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Tiga-tiganya berurutan. Ibrahim, kemudian anaknya Ishak, kemudian anaknya Ishak, Yakub. Ini semuanya adalah hamba-hambaku kata Allah. Ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dalam ibadah. Ibadahnya siang malam. Bukan cuma siang malam, ibadahnya lahir batin. Ada ibadah lahir Pak. Ibadah lahir kayak kita datang ke masjid, ibadah lahir. Ibadah batin ada juga. Ibadah batin syukur. Kita syukur alhamdulillah umur udah 55,
tapi sate masih enak. Syukur aja dalam hati, nggak usah ngomong, senyum aja, namanya ibadah syukur. Nggak kelihatan, pokoknya kelihatan mukanya enak aja tuh orang, dilihatnya nggak pernah susah, namanya ibadah hati, ibadah batin. Ada ibadah batin nggak kelihatan juga. Kalau ibadah zahir, ibadah lahir kelihatan, datang ke masjid atau sedekah, itu ibadah zahir bagus. Nah ibadah batin bagus lagi, lebih bagus lagi. Ibadah batin yang namanya yakin kepada ketentuan Allah, nggak pernah ragu, yakin bahwa semua yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan itu pasti baik buat kita. Itu namanya ibadah yakin, adanya dalam hati. Para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini orang-orang yang memiliki kekuatan ibadah bukan hanya siang malam, tapi ibadah zahir batin, ibadah lahir batin kuat. Ibadah hatinya kuat, ibadah batinnya juga kuat. Karena amal atau ibadah itu dibedakan menjadi 3. Ada amal qalbi, ada amal lisan, ada amal jawarih. Ada amal atau perbuatan hati seperti iman. Iman gak kelihatan Pak, kecuali iman yang namanya iman. Ada imam ya. Ini iman gak kelihatan, itu ibadah hati. Ada syukur warok atau wirai, ada qanaah, itu ibadah hati. Ibadah hati. Ada ibadah lisan. Ibadah lisan kayak ngomong gini nih, ibadah lisan. Ada ibadah jawarih. Ibadah jawarih ibadah anggota badan. Bapak-bapak yang dengerin pengajian ini juga kupingnya lagi ibadah. Amin nggak Pak? Oh, Haji Solisin paling kenceng baru datang juga. Amin. Lagi pada ibadah, kaki enak buat sila, lagi ibadah kakinya. Ya kalau lagi datang urat asam mah urat. Tapi tetap ibadahnya ibadah jawarih. Kita sujud, ruku, namanya ibadah anggota badan. Ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati. Para nabi yang disebutkan di sini, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ini orang-orang yang ibadahnya kuat, baik ibadah hati, ibadah lisan maupun ibadah anggota badannya kuat. Nah, hadirin sekalian, demikian ada kecenderungan juga, ada kecenderungan orang yang ibadah anggota badannya ini dominan, kelihatan. Tapi ada juga orang yang ibadah badannya biasa. Cuma jangan kita cepat nilai orang. Bisa jadi yang ibadah badannya biasa, sholat ya pokoknya yang wajib-wajib aja, puasa paling puasa Ramadan setahun sekali, itu juga nggak pernah full, paling sampai maghrib dia buka. Emang begitu ya? Sampai maghrib dia buka, tapi dia ibadah terus. Yang wajib aja sunnah, puasa sunnah nggak pernah. Ada orang-orang yang seperti ini, ibadah lahiriahnya biasa, yang wajib-wajib aja, menjauhkan yang haram-haram aja, yang makruh kayak rokok masih biasa dia tetap dijalanin, tapi ibadah batinnya kuat, ada syukurnya kuat, ikhlasnya mantap, qanaahnya tinggi kepada Allah, tawakalnya udah tawakal kelas tinggi. Itu ibadah hati, dan itu nggak kelihatan saudara. Karenanya kita nggak boleh cepat nilai orang. Ini yang sholatnya paling banyak, yang sorbannya paling panjang, ya, yang segede ban truk, ini berarti yang paling ibadahnya nggak bisa, karena itu baru lahir. Ada ibadah batin, dan itu yang tahu cuma pemiliknya, yang punya ibadah itu, dan Allah. Syukur tadi saya sebut ini, qanaah, iman, yakin kepada Allah, itu nggak kelihatan, dan itu juga dihitung oleh Allah, itu juga menjadi takaran. Para nabi, para rasul, ini orang-orang yang kuat ibadahnya, baik ibadah badan, ibadah lisan maupun ibadah hatinya. Ingatlah wahai Muhammad, hamba-hambaku yang disebutkan Ibrahim, Ishak, Yakub, ini semuanya adalah satu jalur. Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub. Mereka kuat ibadahnya, dan juga mereka memiliki absor, itu jamak dari basor. Absor ini maksudnya basoir. Basoir ini jamak dari basiroh. Jadi pemahaman ilmu dan juga
pengetahuan tentang Allah dan tentang agama. Bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga memiliki pemahaman yang benar terhadap agama, pemahaman yang benar terhadap Allah. Ini ulil aidi wal absar. Nabi Muhammad disuruh menyebutkan ini pertama adalah untuk Nabi Muhammad sendiri, artinya untuk mengingat rasul-rasul sebelumnya yang juga ibadahnya kuat. Yang kedua untuk umatnya, untuk kita, supaya kita juga mengingat bahwa Nabi kita diperintahkan ini, kita juga diperintahkan untuk mengingat utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad, dan semuanya para nabi itu adalah orang-orang yang ibadahnya kuat, ibadah yang tiga itu, ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Inna akhlasnahum bi khalisatin, sesungguhnya kami akhlasnahum, kami telah membersihkan mereka, memurnikan mereka, bi khalisatin, dengan keadaan yang sangat murni. Hiya, keadaan yang dimaksud dzikrud dar adalah mengingat akhirat. Dzikrud daril akhirah maksudnya adalah al-akhirah, mengingat akhirat. Ai dzikruha maksudnya mengingat akhirat, wal amalu laha, dan juga melakukan perbuatan laha untuk akhirat saja. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah bil idhofah, dengan baca idhofah. Wa hiya lil bayan, kalau untuk idhofah ini adalah lil bayan. Wa hiya lil bayan, kalau untuk idhofah ini adalah untuk bayan. Enggak, kalau idhofah bukan untuk bayan, tapi kalau bacaan ini khalisah ini ya untuk bayan. Kalau idhofah untuk bayan. Bayan itu segi nahwu ataf bayan namanya. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sesungguhnya mereka indana, di sisi kami, laminal mustafaina, sungguh mereka termasuk orang-orang yang terpilih, al-mukhtarina, yang dipilih semuanya, al-akhyari, yang baik-baik. Akhyar ini jam'u khayyir, jamaknya lafaz khayyir bitasydid. Khayyir itu apa? Khayyir itu orang yang banyak melakukan kebaikan. Khayyir. Kalau Ustadz Heru kan khair. Khair apa khayyir? Khair. Khairullah. Ada juga khayyirullah, khayyir. Kalau khayyir ini artinya orang yang banyak melakukan kebaikan. Kalau khair, kebaikan. Khayyir bitasydid. Jamaknya akhyar. Dan sesungguhnya kata Allah yang telah kami sebutkan, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub, itu adalah orang-orang yang telah kami murnikan. Akhlasa, ikhlas itu artinya memurnikan. Kalau orang ikhlas itu artinya orang memurnikan pemberiannya, sedekahnya itu cuma karena Allah, bukan karena pengen lihat orang atau pengen supaya sedekahnya sedekah 4.000 dikali 700, bukan. Jadi mancing, karena ada orang sedekah mancing ya, jadi mancing sedekah 10.000 supaya nanti dapat 1 juta. Bukan itu, tapi benar-benar khalisah, benar-benar murni karena apa? Murni karena Allah aja. Inna akhlasnahum, sesungguhnya kami telah memurnikan, telah membersihkan. Benar-benar niat, benar-benar amal dari para rasul ini sudah Allah bersihkan, tidak ada campur apapun. Jadi kalau dari segi bahasa khalisah ini artinya yang sudah murni dan tidak tercampur apapun. Kalau susu ya susu murni, nggak ada campuran air, nggak ada campuran yang lain. Kalau madu ya begitu juga, nggak ada campuran gulanya. Itu namanya khalisah, dibersihkan atau dimurnikan. Orang ikhlas dalam hal tadi sedekah, begitu juga ikhlas dalam tauhidnya dia mengesahkan Allah. Ini berarti hatinya sudah benar-benar dibersihkan, yakin betul bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat maupun madarat kecuali Allah. Itu namanya hatinya sudah diikhlas, artinya sudah dibersihkan. Sesungguhnya aku, kata Allah, sesungguhnya aku telah membersihkan mereka dengan keadaan yang sangat bersih. Apa keadaan yang sangat bersih di sini? Yaitu mengingat akhirat.
Hadirin jamaah rahimakumullah, dzikrad dar, mengingat akhirat, ini adalah kunci cara Allah untuk membersihkan atau memurnikan hati para utusannya, hati hamba-hambanya. Jadi jangan putus harapan. Di sini Allah nyebutnya bukan wadhkur rusulana, tapi wadhkur ibadana. Sebutkanlah hamba-hamba kami. Jadi termasuk jamaah al-abrar. Jamaah al-abrar bisa sampai tingkat ini, bisa sampai tingkat kehambaannya sesungguhnya sebagaimana para nabi. Dengan cara apa? Dengan cara murnikan hatinya, mohon kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hatiku. Kemudian Allah nanti akan mengikhlaskan hati kita. Bagaimana cara mengikhlaskan hati kita? Yaitu dengan keadaan murni mengingat akhirat. Bi khalisatin dzikrad dar, mengingat akhirat. Ngaji buat apa? Akhirat pokoknya. Sholat buat apa? Buat akhirat. Pagi udah pergi ke pasar kerja buat apa? Buat akhirat semuanya. Buat akhirat. Semua yang dilakukan itu hanya untuk akhirat. Orientasinya atau tujuannya semua hanya buat akhirat. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya demikian saudara. Hamba-hamba Allah yang sesungguhnya setiap langkah, setiap perbuatan yang dia lakukan ini pasti untuk akhirat. Kenapa bisa seperti itu? Allah sudah murnikan. Allah sudah murnikan, bersihkan, dan dalam pemahamannya, dalam hatinya ini benar-benar mengingat yang ada itu hanya akhirat aja. Ngapain hidup ya lama-lama di dunia? Di sini udah ada mindset atau udah ada pemahaman buat apa perbuatan-perbuatan kita lakukan, tapi kalau tidak kita niatkan akhirat, karena akan percuma. Dan ini Allah murnikan untuk para hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Kata-kata ikhlas di sini memurnikan, memang kembali lagi ini adalah upaya atau adalah pemberian Allah. Allah yang memberikan kebersihan atau kemurnian dalam setiap ibadah kita. Nah, kalau kita sudah Allah murnikan dengan cara terus-menerus Allah menanamkan ingatan kepada kita, ingatan hanya akhirat saja, maka insya Allah itu kita termasuk hamba-hamba Allah yang sesungguhnya. Dan dibimbing saudara, dibimbing supaya segala perbuatan itu cuma buat akhirat. Nah, ini bisa juga dengan cara Allah memanjangkan umur dalam Islam, karena usia nggak bisa bohong. Kalau 30 sampai 40 itu lagi kuat-kuatnya tuh, kadang lagi bangor-bangornya. Kalau 30 sampai 40, nanti kalau udah 40 biasanya udah rada berasa. Iya, udah 30 tahun lebih kasih nikmat, tambah lagi 40 tahun tambah 10 ya, tapi kok masih begini-gini aja. Udah mulai Allah tanamkan, udah mulai Allah tanamkan kesadaran. Kemudian sudah mulai Allah tegur satu persatu. Misalnya gigi udah mulai ada yang copot, geraham paling belakang biasanya geraham udah pada keluar copot, rambut uban udah ada satu uban. Terus udah mulai rada capek. Dulu mah touring kemana aja dijabanin naik motor, sekarang mah kadang ke Pondok Aren aja udah cika masuk angin udah. Dulu mah kuat banget, ini udah ditegur. Nah, dengan cara menegur ini, menegur bahasanya bahasa kauniyah atau bahasa fenomena yang ada di tubuh kita, udah mulai lemah, maka di sini udah mulai ingat akhirat kita. Usia 40 Pak, usia 40. Tapi aduh Ustaz, 40 tapi masih bangor. Nah, itu salah makan. Dulunya salah kali. Tapi tetap nanti kalau 50 pasti itu ada teguran-teguran dari Allah. Mulai dari uban, mulai dari mata udah mulai kurang, atau macam-macam. Ini usia, barokahnya usia dalam Islam. Dulunya memang dia ngaji, dasarnya ada, emang keturunan orang Islam. Dulu juga ngajinya alif-alifan juga dia sempat ngaji, sholat juga dulu dia
pernah sholat, barokahnya sholat yang pernah dia lakukan, ngaji yang pernah dia lakukan dulu barokahnya. Waktu umur 6, waktu umur 40 atau 50 tahun, ini pasti Allah kasih teguran-teguran yang mengingatkan dia kepada akhirat. Dzikrud dar. Akibatnya upaya atau amal-amal yang dilakukan, ibadah-ibadah yang dilakukan, ini benar-benar sudah Allah bersihkan perlahan, tapi pasti udah nggak pengen lagi di alam sama orang. Ngapain lagi umur udah 50, ngapain sholat pakai pengen diliatin sama DKM, udah enggak lah. Ngapain lagi umur udah 60 tapi sedekah pengen ngarepin ganti yang banyak. Emang 60 mau beli apaan? Paling beli tanah 1 meter kali berapa? 2 meter paling buat gitu doang ya, paling katanya 7 juta apa dibungur. Buat ngapain sedekah? Niatnya buat balikin modal, nggak buat akhirat aja. Udah mulai Allah dengan umur ini udah mulai Allah berikan teguran-teguran. Teguran ini mengingatkan. Jadi ingat, dzikrud dar. Ini untuk kita para hamba. Nah, untuk orang-orang istimewa yang memang sudah Allah persiapkan, karena memang orang-orang ini adalah penuntun umat, yakni para nabi, maka nggak usah nunggu 40. Walaupun biasanya 40 memang awal kerasulan kebanyakan, meskipun ada yang sebelum 20. Tapi Allah sudah persiapkan para nabi ini hamba-hamba yang sejati, maka semua amal, semua ibadah, semua perbuatannya ini Allah murnikan buat akhirat. Nggak ada yang pamrih, nggak ada yang pamrih karena pengen dipuji, jauh itu mah. Nggak ada juga yang pamrih amal ibadahnya ini untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya selamat atau supaya di dunia ini hidupnya enak. Nggak ada. Para nabi nggak ada yang seperti itu. Ini hamba-hamba yang sesungguhnya sudah Allah benar-benar ikhlaskan, dalam arti Allah murnikan ibadahnya hanya buat akhirat. Ini pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita praktekin, pelan-pelan kita amalkan. Yang ngajinya kita buat akhirat, sholatnya kita buat akhirat. Kita mau daftar umroh atau apa buat akhirat. Jangan pengen dipanggil haji doang. Kita mau ngapa-ngapain semuanya buat akhirat pokoknya. Udah harus dimantepin, karena ini adalah jalannya para nabi. Jalannya para nabi yang perlu kita tiru, supaya kita, bukan supaya kita jadi nabi, karena udah habis tadi saya bilang pendaftarannya, supaya kita jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai pada hamba Allah sesungguhnya, ini adalah makom atau posisi yang paling mulia, yaitu posisi ubudiyah, kehambaan. Wadhkur Ismail wal yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Wadhkur, dan sebutkanlah wahai Muhammad, sebutkan dan ingatlah wahai Muhammad, Ismaila akan Ismail, wal yas'a dan yasa'. Huwa nabiyun, dia yasa' itu adalah seorang nabi. Wal lamu zaidah, lamnya di sini, lamnya ada pada kata wal yasa', ini lam zaidah. Jadi nama aslinya yasa'. Wa dzal kifli dan dzul kifl. Ukhtulifa fi nubuwatiha, diperselisihkan fi nubuwatihi, diperselisihkan kenabiannya dzul kifl. Qila, dikatakan kafala mi'ata nabiyyin. Dzul kifl ini menanggung mi'ata nabiyyin, 100 nabi. Farru ilaihi, yang berlari berlindung, ilaihi kepadanya, kepada dzul kifl, minal qatli, dari pembunuhan. Wa kullun, dan semuanya itu, kulluhum semuanya, Ismail, Ilyas, dzul kifl, dan yang sebelumnya Ibrahim, Ishak, Yakub, dan yang sebelumnya ada Ayub, ada Daud, Sulaiman, itu semuanya minal akhyar, termasuk orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Tadi akhyar jamak dari khayyir. Khayyir itu orang yang banyak melakukan kebaikan, ya kebaikan badan atau anggota badan ibadahnya, kebaikan lisan, ngomong yang manfaat, dan kebaikan hati, ibadah hatinya juga banyak. Itu semua para nabi, hamba-hamba yang sesungguhnya adalah al-akhyar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Disebutkan di sini Ismail yang pertama. Wahai Muhammad, ingatlah dan sebutkan Ismail.
Ismail ini juga bin Ibrahim, Pak, sama seperti Ishak. Tadi Ishak bin Ibrahim punya anak disebut juga di sini Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ismail juga Ismail bin Ibrahim, cuma beda ibu. Kalau Ismail bin Ibrahim, ibunya namanya Hajar. Kalau Ishak bin Ibrahim juga, tapi ibunya namanya Sarah atau Sarah. Kalau kita sebutnya Sarah karena kan R, ini Roh, Sarah, Siti Sarah dan Siti Hajar, beda ibu. Siti Hajar ini melahirkan Nabi Ismail, kemudian Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Dua-duanya dari Nabi Ibrahim. Nabi-nabi setelah ini yang disebutkan diantaranya tadi di ayat ini, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim ini pasti pongkolnya dari Nabi Ibrahim, leluhurnya. Nah kalau yang sebelum Nabi Ibrahim jelas, ya sebelum Nabi Ibrahim ya nggak mungkin pongkolnya Nabi Ibrahim, kan sebelum Nabi Ibrahim itu hanya ada beberapa. Nabi Adam, Idris, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut. Nabi Lut itu ponakan, jadi bukan anak Nabi Ibrahim tapi ponakan, sezaman dengan Nabi Ibrahim. Udah itu aja. Nabi Idris, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris. Nabi Syith nggak disebutkan dalam Al-Quran, tapi Nabi, dan itu anaknya langsung Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut. Nabi Lut sejaman dengan Nabi Ibrahim. Yang sebelumnya itu di atas Nabi Ibrahim. Nah dari sini Nabi Ibrahim ke bawah, semua Nabi pongkolnya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu leluhurnya ya Nabi Ibrahim juga. Nggak heran kalau Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bapaknya para nabi Nabi Ibrahim, karena nabi-nabi setelahnya, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf yang saudaranya Bunyamin dan seterusnya. Kemudian ada lagi dari Nabi Ayub yang kemarin sudah sempat kita bahas. Nabi Ayub punya anak namanya Bishri bin Ayub. Bishri bin Ayub ini yang tadi disebut Ilyas, yang disebut sebagai Yasa, disebut sebagai Yasa. Ini adalah namanya, ini adalah anaknya Nabi Ayub. Kemudian ada Nabi Ilyas, ada Nabi Musa, Nabi Harun. Ini semua atasnya leluhurnya adalah Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini ke atasnya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang semuanya tadi kita sebutkan itu termasuk nabi-nabi Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sama Islam ya satu pongkol, satu leluhur. Leluhur siapa? Nabi Ibrahim. Lalu pada berantem aja, ya saudara berantem biasa. Maksudnya ada saudara berantem ya. Kadang-kadang ada saudara berantem, bukannya biasa, jangan dianggap kebiasaan juga sih. Tapi ya ada yang biasa karena salah paham biasanya. Abang sama adik tahu Bayi Baim sama Bayi Isal milih berantem apa kagak. Tapi kadang-kadang suka berantem. Tapi kalau mau cari kesepahaman atau kesepakatan, jadi satu pemahaman itu pasti ketemu. Nah ini yang dilakukan oleh antara lain oleh Gus Dur, oleh Allahyarham Gus Dur, kemudian juga oleh Haji Mustafa Bisri, oleh Yahya Khalil Saquf. Ini untuk mencari kesepakatan dan kesepemahaman, karena agama ini agama saudara semuanya. Yahudi, Nasrani, Islam itu agama saudara, satu pongkol atau satu leluhur Nabi Ibrahim. Ada pasti kesepemahaman, dan yang bisa mendamaikan antara Palestina dengan Israel itu sebenarnya kesepakaman itu. Kalau perang dilawan perang ini nggak bakal selesai. Perang dilawan perang lagi, adat ketemu adat, nggak bakal rapi, rusak, bisa hancur dunia, habis lama-lama orang. Nah yang dicari kesepakaman seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita dari Indonesia ini. Ada kesepakaman karena memang pongkolnya sama, saudara. Nah disebutkan Nabi Ismail, kemudian disebutkan sebagai Yasa. Yasa di sini sebutan Al-Quran Ilyasa.
Beda sama Ilyas, Pak. Beda sama Ilyas. Ilyas nabi sendiri, kemudian ada Yasa. Kadang sebutan Al-Qur'an Ilyasa, pakai al. Alnya ini al sebenarnya bukan al nama asli. Nama aslinya Yasa. Yasa. Yasa ini nama aslinya adalah Ukhnuh. Nama aslinya adalah Ukhtub bin Ajuz. Ukhtub bin Ajuz. Kemudian dikenal sebagai Yasa. Ukhtub bin Ajuz ini diminta atau dimohonkan untuk mengganti tugasnya Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyasa, saya ulang lagi, Nabi Ilyasa kadang-kadang disebut sebagai Nabi Yasa. Nama aslinya adalah Ukhtub bin Ajuz. Dia ini dimintakan atau ditugaskan oleh Nabi Ilyas untuk mengganti Nabi Ilyas. Nabi Ilyas selesai tugas, kemudian yang melanjutkan Ilyasa ini. Nabi Ilyas sekarang masih ada, Pak. Nabi Muhammad pernah ketemu Nabi Ilyas. Nabi yang masih hidup sekarang itu ada tiga, dua di bumi, satu di langit, jadi tiga. Yang satu di langit Nabi Isa alaihissalam ada, ntar turun kiamat, tapi kita udah nggak ada kali. Terus yang dua Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir, ini masih ada. Ketemu kalau haji di Arafah. Dua-duanya Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir ini ketemu ketika haji di Arafah. Pasti ketemu. Cuma jamaah haji nggak ada yang tahu Haji Solihin kemarin ketemu apa enggak. Bertemu tuh Nabi itu, dua itu Nabi Ilyas, masih ada Nabi Khidir. Nabi Ilyas ketika itu menyerahkan tugasnya kepada Yasa atau Ilyasa yang nama aslinya Ukhtub bin Ajuz. Kemudian ada sini Dzulkifli atau Dzulkifli. Ini bukan nama asli, Bapak. Nama aslinya Bishri. Bishri siapa? Bishri bin Ayyub. Jadi Nabi Dzulkifli ini adalah anaknya Nabi Ayyub. Nama aslinya Bishri bin Ayyub. Kenapa disebut Dzulkifl atau Dzulkifli? Kiflun itu artinya tanggungan. Kalau disebut Dzulkifl itu maksudnya orang yang memiliki jaminan atau tanggungan. Orang yang memiliki jaminan. Kafalah itu jaminan. Kiflun juga begitu jaminan. Kenapa Bishri bin Ayyub ini disebut sebagai orang yang memiliki jaminan? Karena pada waktu itu Bishri bin Ayyub itu mendapat tugas jadi ratusan nabi, 100 nabi ini menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Yahudi ketika mau dibunuh. Melarikan dirinya kepada siapa? Melarikan dirinya kepada Bishri bin Ayyub ini, pada anaknya Nabi Ayyub. Dia yang jamin, nggak ada yang dibunuh akhirnya. Siapa yang jamin? Yang jamin adalah Bishri bin Ayyub. Karena dia punya jaminan keamanan yang membuat 100 nabi ini selamat semuanya, maka disebut sebagai Dzulkifli atau orang yang memiliki jaminan tanggungan, jaminan keamanan. Kalau udah ada di Nabi Dzulkifli atau udah ada di Bishri bin Ayyub, maka udah selamat. Ini Dzulkifli yang nama aslinya adalah Bishri bin Ayyub. Ayyub siapa? Ayyub yang kemarin kita bahas, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub yang kemarin kita bahas, yang Allah sebutkan sebagai nabi yang paling sabar, punya anak namanya Bishri, gelarnya Dzulkifli. Hada dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.